Saya berharap bahwa pemerintah Indonesia, NKRI harus melacak orang-orang kayak begini karena ajarannya akan adu domba antara satu dengan yang lain. Terutama ajaran Wahabi ini yang didukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dimanapun kita berada. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, sahabat mengenal Islam yang dirahmati oleh Allah. Baru beberapa waktu yang lalu sudah kita ketahui bahwa terjadi pengusiran atau pembubaran kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah, yakni kejadiannya di Surabaya. Tentunya kita sebagai umat Islam merasa bersedih atas peristiwa tersebut, karena yang mengusir dan yang diusir adalah sama-sama umat Islam. Semestinya kita berharap hal ini tidak terjadi. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia, ternyata ada pihak lain atau yang disebut dengan pihak ketiga yang mencoba menambah keruh suasana, menambah runyam suasana. Pihak ketiga tersebut adalah seorang pendeta dahulunya yang juga katanya seorang ustadz. Namanya Saifuddin Ibrahim. Tentu mungkin sahabat semua sudah mengenal orang ini, bagaimana sepak terjangnya terhadap umat Islam. Namun baru-baru ini beliau ini ikut berkomentar, mengomentari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam tubuh Islam, dan mencoba mengambil keuntungan, tentunya mencoba mengambil kesempatan untuk mengobok-obok umat Islam sesama umat Islam, memanas-manasi kelompok satu dan kelompok lainnya di dalam Islam. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengambil kesempatan mempromosikan agama yang dianutnya sekarang. Tentunya kita sebagai umat Islam tidaklah sebodoh itu dan tidak segampang itu diobok-obok oleh orang ini. Apalagi kita sudah memahami track record daripada Saifuddin Ibrahim ini. Karena itu mari kita saksikan dulu apa katanya terhadap kejadian atau terhadap peristiwa-peristiwa yang belum lama ini terjadi. Namun pada umumnya orang ini berkomentar tentang Salafi Wahabi. Coba kita dengarkan bersama-sama. Video dari provokator agama. Jadi provokator ini datangnya dari mereka sendiri dan mereka akan saling berebut, saling berantem nanti. Video dari saya berharap bahwa pemerintah Indonesia, NKRI harus melacak orang-orang kayak begini karena ajarannya akan adu domba antara satu dengan yang lain. Terutama ajaran Wahabi ini yang didukung oleh Heri Pras, dan dia menentang NU, menentang Banser dan kekuatan massal yang ada di Jakarta. Orang ini Anda kenal semua, si Heri Pras ini, saudara-saudara. Kami semakin yakin sebagai warga NU kalau umroh sama haji mending ke Iran atau Karbala aja. Saudi sudah dikuasai Wahabi. Jadi wajar mereka ini tidak sholat maghrib di sana, teman-teman. Saya jadi teringat dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa kalau ada pengikutnya. Nah, kenapa Indonesia kok bodoh?
Mestinya Indonesia menjadikan negara Indonesia ini negara suci, tanah sucinya. Jadi orang Indonesia nggak perlu lagi naik haji ke Arab Saudi, naik haji aja ke Indonesia. Bikin itu nanti di IKN, bikin buat masjid besar supaya orang-orang Muslim se-Indonesia berkumpul di IKN. Bikin Ka'bah di sana. Ngapain ibadah haji ke sana buang-buang duit? Ini pemerintah ini harus sungguh-sungguh loh memikirkan kebaikan masa depan ini. Daripada ribut terus masalah agama, kita bikin agama Islam Nusantara. Agama Islam itu kiblatnya ke IKN. Begitu Pak Jokowi. Ngapain kiblatnya ke Mekah? Pemerintah ini harus sungguh-sungguh. Dulu Nabi Muhammad itu Ka'bahnya, kiblatnya itu ke Yerusalem selama 17 bulan. Ini sudah saya terangkan. Selama 17 bulan Ka'bahnya, kiblatnya ke Yerusalem. Lah Muhammad kesel karena tidak ada orang Yahudi, orang Kristen yang mau masuk Islam. Lalu kiblatnya dipindahkan ke Mekah, ke Ka'bah yang mereka sebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Enggak benar. Saya setuju kalau kita bikin itu Ka'bah itu di IKN atau di Monas. Ngapain naik haji ke Arab? Buang-buang uang. Dulu sudah mulai panas ini saudara-saudara. Secara akidah di Indonesia ini, Somad yang didukung oleh orang-orang karena perubahan baru tentang kecenderungan mereka di dalam beragama ini semakin ramai dan didukung juga karena Majelis Ulama juga tidak bisa bergerak macam-macam. Dia cukup nyaman dengan keuangan yang ada di tangan mereka berupa sertifikat halal haram itu. NU dan Muhammadiyah kita sudah akui bahwa sebagai organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, Muhammadiyah dan NU tetap luar biasa mengokohkan Muslim di Indonesia ini. Baru-baru ini setelah main YouTube ini ada tokoh-tokoh baru yang muncul di mana perbedaan antara Sunni dan Syiah ini dipertajam. Ya, saudara sahabat mengenal Islam yang berbahagia. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana ocehan-ocehan dari orang ini yang kelihatannya seru dia, seru. Ya, bagi dia ini sebuah kesempatan yang menyerukan. Bagi kita, ini harus kita membuat persiapan-persiapan khusus menghadapi serangan-serangan dari pihak ketiga ini. Dan ini kesempatan kita juga untuk menambah kekuatan kita. Artinya bukan bermaksud apa-apa, menyatukan kembali ukhuwah kita yang mungkin selama ini kurang menyatu atau kurang baik antar beberapa paham yang ada dalam tubuh Islam. Ini yang saya katakan tadi, ini kesempatan yang seru bagi orang pihak ketiga untuk mengobok-obok umat Islam. Tapi saya yakin sekali lagi pada umat Islam tidak segampang itu orang ini dapat mengadu domba. Dan umat Islam tidak sebodoh itu untuk mengikuti apa yang disampaikan. Kita sebagai umat Islam merasa demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.